Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not, as thou hast been thou forever will be. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not, as thou hast been thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan melihat firman Tuhan yang saya akan ambil di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-25. Di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Sekali lagi, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka.
Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita belajar dari seorang raja yang terkenal, seorang raja yang luar biasa, yaitu Raja Salomo, raja yang penuh dengan hikmat, raja yang penuh dengan kebijaksanaan, di mana dia mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang benar untuk tetap memandang terus ke depan dan tetap ke muka, di mana pandangan kita terus ke depan, di mana mata kita tetap ke muka. Di dalam kehidupan kita tentu banyak sekali impian. Di dalam hidup kita tentu ada banyak sekali cita-cita yang kita rancangkan. Tetapi tidak sedikit kita mengalami banyak kegagalan. Kegagalan demi kegagalan sehingga kita tidak meraih apa yang menjadi impian kita, apa yang kita cita-citakan. Nah, kegagalan demi kegagalan atau hambatan demi hambatan yang terjadi dalam hidup kita kadang-kadang bukan berasal dari dalam diri kita, bukan karena apa yang ada dalam diri kita, tetapi karena hal-hal yang ada di luar kita, hal-hal yang ada di sekeliling kita. Inilah yang kadang-kadang membuat kita keluar dari apa yang kita impikan, keluar dari jalur dari apa yang kita cita-citakan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Raja Salomo, di mana kita diingatkan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, untuk supaya mata kita terus memandang ke depan, di mana mata kita tetap ke muka. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan kehilangan fokus. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, Salomo mengingatkan di dalam ayat yang ke-27, di situ dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Salomo wanti-wanti agar supaya kita jangan sampai ke luar jalur, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Karena kenapa? Tentu tujuan Tuhan supaya kita terus berada di dalam jalur kebenarannya. Tentu kehendak Tuhan, keinginan Tuhan supaya kita terus mengikuti jejak-jejaknya. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang mengalami yang namanya distraksi. Sekali lagi, mengalami yang namanya distraksi, di mana kita keluar jalur, di mana ada sesuatu yang menarik fokus kita, ada sesuatu yang menarik supaya kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kita tidak berada pada jalur yang sebenarnya. Itu sebabnya firman Allah mengingatkan kita pagi hari ini, biarlah pandangan kita terus ke depan, tatapan mata kita terus ke muka. Sebab kenapa? Kita sedang berada di akhir zaman yang membuat kita terdistraksi, di mana Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengalami hambatan, kita mengalami perhatian penuh kepada sesuatu yang seharusnya kita perhatikan, yang seharusnya menjadi fokus kita, di mana keadaan, situasi, kondisi kadang-kadang membuat kita kehilangan arah yang sebenarnya, sehingga kita keluar jalur daripada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, contohnya sangat sederhana sekali. Ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba HP kita berbunyi. Nah, kita mengalami yang namanya distraksi, di mana kita mengalihkan perhatian kita kepada HP kita, sehingga fokus kita mendengarkan firman Allah terkesampingkan. Nah, dalam hidup kita mengalami hal-hal yang demikian. Di dalam kita beribadah, tentu kita sedang dalam satu tujuan untuk supaya kita fokus untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ada banyak di antara kita mengalami yang namanya distraksi ini, gangguan di dalam pikiran kita, sehingga fokus kita beribadah terganggu. Kita mungkin memikirkan apa yang ada di rumah kita. Kita memikirkan tentu masalah-masalah yang begitu berat menjadi beban dalam hidup kita. Tetapi firman Allah pagi hari ini mengingatkan kita, jangan sampai mata kita ke kiri dan ke kanan. Jangan sampai pandangan kita tidak ke depan, tidak kepada arah yang sebenarnya.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan pagi hari ini supaya jangan sampai pandangan kita, tatapan kita bukan ke depan, bukan ke muka. Ada banyak hal yang membuat kita menyimpang. Ada hal-hal yang membuat kita terdistraksi. Sehingga tujuan kita, fokus kita bukan lagi kepada Tuhan. Bukan lagi kepada kebenaran. Bukan lagi kepada kehendak Tuhan. Kepada dunia ini. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh dalam Alkitab. Adam dan Hawa tidak mencapai apa yang Tuhan inginkan. Terdistraksi oleh karena apa? Perkataan iblis. Sehingga tujuan Tuhan yang Tuhan inginkan mereka jalani harus melenceng. Sehingga kita tahu bersama akibat daripada perbuatan daripada Adam dan Hawa, mereka tidak berada dalam kebenaran Tuhan. Kita banyak dapat menemukan di dalam Alkitab banyak orang terdistraksi dari tujuan-tujuan yang Tuhan ingin mereka kerjakan, dari apa yang mereka harus jalani. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada banyak sekali kegagalan-kegagalan terjadi bukan karena diri kita, tetapi dari luar kita mengalami distraksi, gangguan sehingga kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa kita akan terlepas dari yang namanya distraksi tadi. Tentu kita akan mengalami banyak sekali gangguan. Tetapi firman Allah mengingatkan kita, jangan sampai kita mengalami gangguan-gangguan ini, gangguan-gangguan ini yang menyebabkan kita tidak fokus lagi kepada Tuhan, yang membuat kita tidak lagi memandang terus ke depan. Sama seperti Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Paulus mewanti-wanti jemaat Korintus agar supaya pikiran kamu jangan disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Jangan sampai kita terdistraksi oleh situasi keadaan yang membuat kita menyimpang seperti Hawa yang diperdaya oleh ular dan kelicikannya. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sedang berada di akhir zaman, di mana akhir-akhir ini kita terdistraksi, kita terganggu oleh keadaan dunia yang membuat kita tidak lagi fokus ke depan, yang membuat kita tidak berlagi lagi di dalam jalur kebenaran firman Allah. Dunia sedang ditarik, dunia sedang dialihkan oleh masalah-masalah yang ada dalam dunia ini, yaitu corona. Corona membuat kita teralihkan, corona membuat kita tidak fokus lagi, corona tidak membuat kita lagi terus mencari Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita diingatkan Tuhan untuk supaya tetap memandang ke depan, untuk tetap memandang ke muka. Jangan sampai kita terdistraksi oleh hal-hal yang demikian. Ada banyak orang-orang terdistraksi oleh karena pekerjaan, oleh karena uang, oleh karena jabatan, sehingga fokus kepada Kristus akhirnya mereka lalaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dapat melihat di dalam Ibrani dikatakan situ, di mana Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Mari mata kita terus memandang kepada Kristus yang adalah tujuan hidup kita, yang adalah sasaran dalam kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak lebih jauh, biar firman Tuhan dapat menjadi berkat buat kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mengingatkan kami supaya kami terus fokus ke depan, pandangan kami terus ke depan,
tatapan kami terus ke muka. Ada banyak hal yang membuat kami menyimpang. Ada banyak hal yang membuat kami ke kanan atau ke kiri, sehingga kami tidak berada dalam jalur kebenaran-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu pagi hari ini, di dalam kami melangkah di hari baru ini, biar kiranya di hari ini kami tetap fokus kepada Kristus. Sekalipun kami harus bekerja, sekalipun kami harus berusaha, sekalipun kami harus menjalankan setiap rutinitas kami setiap hari, tapi fokus kami semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Fokus kami semua untuk Kristus. Engkau tolong kami, biar Roh-Mu yang kudus memampukan kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih memberkati umat-umat Tuhan supaya kami terus berada di dalam kebenaran Tuhan, memandang terus ke depan, memandang kepada Kristus yang adalah sasaran hidup kami di dalam dunia ini. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great